Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perencanaan praktikum dengan judul Percobaan Pembiasan Cahaya pada Kaca Plan Paralel. Anggota kelompok 6 yaitu 1. Tri Aprianingsih, 2. Sani Indri Astuti, 3. Puji Lestari, 4. Titi Zaidatur Rohmah Sumardani. Percobaan pembiasan cahaya pada kaca plan paralel. Tujuan: 1. Menentukan besarnya indeks bias kaca plan paralel. 2. Menentukan besarnya pergeseran sinar cahaya pada kaca plan paralel. Hipotesis: perbandingan dari sinus sudut datang dengan sinus sudut bias adalah konstan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Landasan teori. Pembiasan kaca plan paralel. Kaca plan paralel adalah benda yang terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan 6 sisi yang rata dengan sisi yang berhadapan sejajar. Bentuknya lempeng tipis seperti batu bata atau korek api. Ia memiliki ketebalan tertentu yang sering dilambangkan D. Peristiwa yang terjadi ketika seberkas sinar melewati sebuah kaca plan paralel adalah sinar tersebut akan mengalami pergeseran. Cahaya atau berkas sinar akan mengalami 2 kali pembiasan oleh 2 medium yang berbeda kerapatannya. Berkas cahaya dari udara yang masuk ke dalam kaca akan mengalami pembelokan. Peristiwa tersebut disebut pembiasan cahaya. Hal ini disebabkan medium udara dan medium kaca memiliki kerapatan optik yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati 2 medium yang berbeda kerapatan optiknya. Sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar datang dari medium kurang rapat atau udara ke medium lebih rapat atau kaca. Sinar bias akan menjauhi garis normal ketika cahaya merambat dari medium lebih rapat atau kaca ke medium kurang rapat atau udara. Menurut hukum Snellius, dalam peristiwa pembiasan cahaya, perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Pada rumus, indeks bias sama dengan sudut datang sin I per sin R. R-nya itu adalah sudut bias. Kemudian berkas cahaya hanya mengalami pergeseran sebesar T atau besaran panjang. Jika berkas datang dengan sudut I, maka pergeserannya dapat dihitung sebagai berikut. T sama dengan tebal kaca sin sudut datang min sudut bias per cos sudut bias. Hukum Snellius menyatakan bahwa 1. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Yang kedua ada indeks bias. Berkas cahaya yang melewati 2 medium yang berbeda menyebabkan cahaya berbelok. Di dalam medium yang lebih rapat, kecepatan cahaya lebih kecil dibandingkan pada medium yang kurang rapat. Oleh sebab itu, cahaya membelok. Perbandingan laju cahaya dari 2 medium tersebut disebut indeks bias dan diberi simbol N. Jika cahaya merambat dari udara atau hampa ke suatu medium, indeks biasnya disebut indeks bias mutlak. Secara matematis dituliskan indeks bias sama dengan laju cahaya per laju cahaya dalam medium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Puji. Yang selanjutnya yaitu variabel. Ada 3 variabel, yaitu yang pertama variabel terikat. Variabel terikat di sini yaitu sudut bias dan pergeseran. Kemudian variabel bebas yaitu sudut datang. Yang ketiga variabel kontrol yaitu jenis kaca, tebal kaca, unsur derajat, alat dan bahan. Yang pertama ada styrofoam, kemudian ada kertas HVS, ketiga alat tulis,
keempat jarum pentul, kelima busur derajat, keenam penggaris, ketujuh kaca plan paralel. Kemudian langkah kerjanya, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Kedua, meletakkan kaca plan paralel di atas kertas HVS dan menggambarnya sesuai bentuk kaca plan paralel. Ketiga, membuat garis vertikal yang tegak lurus dengan kaca plan paralel sebagai garis normal. Keempat, membuat sinar datang dan menentukan sudutnya yaitu sebesar 25 derajat. Kelima, menancapkan jarum pada garis sinar datang. Keenam, mengamati posisi jarum dari sisi lain kaca plan paralel. Ketujuh, menancapkan jarum pada titik tertentu sehingga kedudukan jarum berhimpit dengan jarum yang berbeda pada garis sudut datang. Kedelapan, membuat garis pada titik jarum yang berhimpit. Garis tersebut merupakan garis yang meninggalkan kaca plan paralel. Kesembilan, membuat garis dari titik sudut datang pada batas sisi kaca plan paralel sampai titik sinar yang meninggalkan kaca plan paralel pada batas sisi kaca plan paralel. Garis ini adalah garis sinar bias. Kesepuluh, mengukur sudut bias dengan busur derajat. Kesebelas, mengukur besarnya pergeseran dengan penggaris. Kedua-belas, mengulangi percobaan sebanyak 5 kali dengan sudut datang yang berbeda yaitu 25 derajat, 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, dan 45 derajat. Ke-13, menghitung nilai indeks bias dan pergeseran secara teoritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, untuk data hasil pengamatan ini ditulis setelah kita selesai melakukan percobaan. Untuk data yang harus dicantumkan yaitu antara lain pada percobaan ke-1 sampai ke-5, sudut datangnya yaitu 25 derajat, 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, dan 45 derajat. Kemudian, kita menghitung sudut bias, pergeseran, dan indeks bias. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.